Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Kekerasan masih terus terjadi di Arab. Kini perang Israel di Timur Tengah dikhawatirkan melebar ke negara baru, Irak. Bisa jadi medan pertempuran berikutnya di Timur Tengah. Milisi Irak kini rajin menggempur Israel bahwa berjanji memberikan banyak kejutan ke Tel Aviv. Ini diyakini bisa berakhir seperti Lebanon, di mana serangan Hizbullah membawa peperangan melebar ke negeri itu. Sebenarnya Irak sebagai negara sudah melakukan banyak hal dengan cukup baik. Pendapatan minyak mulai membiayai infrastruktur dan kekerasan berada di level terendah. Namun upaya mereka terhambat oleh kurangnya kendali atas wilayah mereka sendiri. Israel mengatakan Iran menyalurkan persediaan baru rudal jarak jauh dan pesawat tanpa awak peledak ke milisinya di sana. Sementara Iran sangat marah karena Amerika membiarkan Israel menggunakan wilayah udara Irak untuk mengebomnya. Kini Irak bisa menjadi negara berikutnya yang akan ditarik ke dalam perang regional Israel. Adapun di saat bersamaan, serangan masih terus melancarkan Israel ke Gaza dan juga Lebanon, sementara pembalasan masih dilakukan Hizbullah dan sejumlah proksi perlawanan di Timur Tengah. Situasi krisis melanda Laos, tetangga Indonesia di ASEAN. Negara yang tercekik tumpukan hutang ke China itu kini harus pula berjuang keras guna mengendalikan inflasi yang merajalela. Di mana harga pangan meningkat begitu tajam sehingga semakin banyak rumah tangga yang harus keras berjuang mencari makan. Nilai uang Laos anjlok sejak COVID-19, kemudian pandemi dan invasi Rusia ke Ukraina juga menyebabkan harga-harga di seluruh dunia melonjak. Negara itu bahkan mendapati dirinya tidak mampu mengerem inflasi. Dalam data Bank Pembangunan Asia atau ADB, harga meroket 23% pada tahun 2022 dan 31% pada tahun 2023. Tahun ini 2024 harga diprediksi naik 25%. Keluarga-keluarga khususnya sangat terpukul karena biaya bahan pokok seperti beras, gula, minyak, dan ayam naik 2 kali lipat tahun lalu. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang konsisten selama 3 dekade, Laos tetap menjadi salah satu negara termiskin di Asia, di mana infrastruktur transportasi terbatas dan kebanyakan terdiri dari tenaga kerja berketerampilan rendah yang sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Sebenarnya Bank of Laos atau PDR telah menaikkan suku bunga pada bulan Agustus lalu. Pemerintah juga meluncurkan rencana yang bertujuan untuk menurunkan inflasi di bawah 20% pada bulan Desember. Namun pengamat menilai ini terlalu lambat. Vivat Kitipongkosol dari Joint Development Bank Laos mengatakan pemerintah kurang gesit untuk bereaksi saat masalah muncul. Phishing jadi salah satu metode penipuan yang digunakan para penipu menarik korbannya. Anda perlu waspada agar tidak menjadi korban berikutnya. Phishing merupakan phishing suara. Metode ini untuk memancing korban menyerahkan akses atau informasi untuk membajak HP atau aplikasi mobile. Pelaku akan mengirimkan link dan meminta korban mengkliknya. Bisa juga dengan mendownload file, mereka melakukan segala cara agar korban terjerat dengan tipuan ini. Ada beberapa cara yang dilakukan pelaku phishing, mulai dari mengaku dari pemerintah atau perusahaan besar sehingga pelaku akan berperan seolah-olah memiliki otoritas tertentu untuk mengintimidasi korbannya. Pelaku juga biasanya mengiming-imingi kesepakatan atau hadiah tertentu. Jadi hati-hati jika ada tawaran menggiurkan tersebut dan jangan percaya pada siapapun yang mengatakannya. Anda juga harus berhati-hati jika menerima telepon dan melakukan sapaan umum. Biasanya petugas resmi akan mengetahui siapa dan identitas lawan bicaranya. Taktik lain yang digunakan adalah mengklaim calon korban punya hutang yang belum dibayar. Pelaku akan mengancam mereka dengan denda atau hukuman penjara. Pelaku juga menggunakan metode meminta informasi sensitif atau pribadi, misalnya nomor KTP atau nomor kartu kredit. Trik berikutnya yang digunakan adalah mengatakan perangkat telah terinfeksi malware atau virus, serta hati-hati saat merasakan tanda aneh seperti jeda saat menjawab telepon. Biasanya penipu akan menggunakan teknologi panggilan otomatis untuk menghubungkan korban. Sebagai mantan Presiden, Joko Widodo akan mendapatkan uang pensiun seperti pejabat negara lainnya setelah purna tugas. Namun jelas jumlahnya jauh berbeda dengan yang didapatkan para pejabat. Uang pensiun Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan, administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden. Dalam aturan, para pensiunan Presiden dan Wapres akan mendapatkan uang pensiun 100% dari gaji pokok terakhir.
Perlu diketahui, gaji presiden mencapai 30,2 juta rupiah atau 6 kali lebih besar dari gaji tertinggi PNS sebesar 5,04 juta rupiah per bulan. Namun presiden dan wakil presiden yang pensiun tidak akan mendapatkan tunjangan setelah masa jabatannya habis, di mana tunjangan bulan sekitar 32,5 juta rupiah. Selain itu presiden juga berhak mendapatkan tunjangan rumah yang disediakan negara. Tunjangannya mencakup biaya seperti pemakaian air, listrik, dan telepon, serta perawatan kesehatan keluarga. Bukan hanya rumah, presiden akan mendapatkan mobil dinas. Fasilitas keamanan dari pasukan pengamanan presiden juga diberikan pada pensiunan presiden.